Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fiktri, NIM 6220220237. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis permintaan dalam Islam. Di mana pembahasan yang akan saya bahas yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada pengertian permintaan dalam Islam dan hukum permintaannya. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Yang ketiga yaitu ada 2 pendekatan isu maslahah dalam pilihan konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu ada efek berkah terhadap pilihan optimal. Dan yang terakhir yaitu ada efek substitusi dan efek pendapatan dan perubahan harga. Baik, pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian permintaan dalam Islam. Di mana pengertian dalam permintaan Islam adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Di mana menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap akan sesuatu, di mana yang digambarkan dengan istilah raghbah fil asyai' diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta, di mana permintaan Islam itu berprinsip terhadap Islam sebagai pedoman hidup, di mana konsep sebuah permintaan dalam Islam yaitu menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dapat dibedakan antara yang halal maupun dengan yang haram. Di mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah dari ayat 87 sampai dengan 88. Selanjutnya adapun hukum permintaan yang dijelaskan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka banyak pula permintaan terhadap barang tersebut, maupun sebaliknya yaitu makin tinggi suatu harga barang tersebut, maka sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Di mana permintaan Islam di sini bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah, untuk mencapai sebuah falah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sebuah permintaan. Yang pertama di sini ada sebuah harga barang yang bersangkutan. Yang kedua di sini ada harga barang lain yang sedang terkait. Maksud dari harga barang lain yang terkait itu apabila harga barang substitusinya itu akan turun, maka permintaannya akan barang tersebut yaitu akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya akan naik, maka permintaan barang tersebut juga akan meningkat. Contoh dari harga barang lain yang terkait yaitu seorang petani ini memiliki lahan yang dapat menanam jagung ataupun sebuah kacang-kacangan. Ketika harga jagung itu naik, maka petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantikannya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Yang ketiga ada pendapatan konsumen. Kita ketahui bahwa tingkat pendapatan konsumen di masyarakat kita itu semuanya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula meningkatnya sebuah permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya ini seperti pada pasar malam ini terdapat sebuah bazar di mana saya ingin memutuskan hanya membeli satu baju dengan harga 50.000 karena pendapatan atau penghasilan saya ini hanya 400.000 per bulan. Berbeda dengan sahabat saya ini yang berpenghasilan lebih dari 1 juta per bulan. Dia mampu membeli 3 baju di pasar tersebut. Keempat, ekspektasi atau sebuah pengharapan, dan yang terakhir yaitu maslahah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 2 pendekatan isu maslahah terhadap pilihan konsumen. Yang pertama ya di sini ada pendekatan maslahah marginal, di mana pendekatan ini berdasarkan kepada pandangan bahwa manfaat ataupun berkah atau suatu kegiatan konsumsi itu dapat dirasakan atau dapat diukur oleh konsumen. Yang kedua yaitu ada pendekatan isu maslahah, di mana pendekatan yang kedua ini yaitu didasarkan pada pandangan bahwa maslahah itu terutama berkah hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen ini hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antara kegiatan konsumsi. Pembahasan yang selanjutnya yang di sini ada pun efek berkah terhadap pilihan yang optimal, di mana yang pertama yaitu efek berkah terjadi setelah konsumen mencapai suatu kemaslahatan yang optimal. Maka kandungan berkah itu akan sangat memengaruhi kecenderungan konsumen itu dalam memilih atau dalam menentukan suatu barang yang akan dikonsumsinya. Selanjutnya di situ ada yang kedua yaitu efek berkah yang berpengaruh pada kepedulian sosial perusahaan terhadap pembelian, di mana karena perusahaan itu semakin memandang penting terhadap perlunya mereka dalam memperhatikan aspek lingkungan. Yang terakhir di sini materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai efek substitusi dan efek pendapatan dalam perubahan harga.
Yang pertama yaitu ada efek substitusi, di mana perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang yang lain. Yang kedua yaitu ada efek pendapatan, di mana perubahan jumlah barang yang diminta itu sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah kata dari saya terhadap materi yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.